Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Semoga Bunda sehat selalu dan penuh semangat ya. Amin. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan pastinya sangat bermanfaat untuk Bunda, yaitu persalinan dan perawatan bayi baru lahir. Bunda pasti ingin tahu kan bagaimana cara mempersiapkan persalinan yang nyaman dan aman. Lalu apa saja bahaya tanda-tanda persalinan dan bagaimana cara merawat bayi. Kebetulan sekali hari ini kita akan membahas penjelasan langsung dari narasumber kita, yaitu Tania dan Hansia dari mahasiswa Skikes Mutiara Mahakam. Bunda sekalian tolong diperhatikan ya materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda. Selamat pagi. Bunda-bunda sekalian, senang sekali saya bisa berbagi ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua ya. Hari ini kita akan membahas tentang persiapan persalinan, tanda bahaya persalinan, dan perawatan bayi baru lahir. Di sini melahirkan adalah momen yang luar biasa bagi seorang ibu. Dengan persiapan yang matang dan pemahaman yang cukup, prosesnya bisa berjalan lebih lancar dan minim risiko. Nah, kita bahas satu persatu ya. Bunda, siapa yang sudah mulai persiapan persalinannya di sini? Wah, pasti ada yang sudah sibuk menyiapkan perlengkapan bayi juga ya. Baik, beberapa hal penting yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama itu ada fisik dan mental, latihan pernapasan dan senam hamil. Nah, ini sangat membantu mengurangi nyeri kontraksi dan memperlancar persalinan bunda ya. Selanjutnya itu ada dukungan suami dan keluarga. Di sini dukungan suami dan keluarga itu sangat penting ya untuk didampingi saat persalinan. Selanjutnya itu ada pijat perineum untuk mencegah robekan, bila mengurangi risiko robekan saat melahirkan. Selanjutnya itu ada konsumsi makanan bergizi seperti protein, zat besi, dan kalsium. Kira-kira makanan favorit bunda saat hamil apa nih? Buah bu, ikan, kayu. Bagus ya bunda ya makanannya, ada proteinnya, ada zat besinya, ada kalsiumnya. Nah selanjutnya itu ada minum air putih yang cukup ya bunda. Dan yang ketiga itu ada logistik. Yang pertama ada tes persalinan, siap 1 bulan sebelum HPL, cek dokumen seperti KTP, BPJS, dan rekam medis. Selanjutnya itu ada rencana transportasi ke fasilitas kesehatan. Nah untuk persiapan tes bersalin dan dokumen penting itu minimal 1 bulan sebelum HPL ya, jangan sampai dadakan. Selanjutnya ada tanda-tanda persalinan. Yang pertama kontraksi teratur dan makin kuat. Yang kedua itu air ketuban pecah. Ini tanda bahwa persalinan sudah dekat, segera ke fasilitas kesehatan terdekat ya bunda. Selanjutnya itu ada keluar lendir bercampur darah. Ini tanda leher rahim mulai membuka. Selanjutnya itu ada janin turun ke panggul, rasanya seperti ada tekanan di bawah. Yang terakhir itu ada sering buang air kecil dan nyeri punggung. Nah karena jadi makin menekan dan kemih, itu bunda mungkin sering buang air kecil ya dan nyeri punggung. Bagaimana kalau air ketuban pecah tapi belum ada kontraksi? Nah itu segera ke fasilitas kesehatan ya bunda, karena itu ada resiko infeksi. Baik, perkenalkan nama saya Hamsia. Saya akan menambahkan materi dari teman saya yaitu Tania, yaitu tentang tanda bahaya persalinan. Di sini ada 6 poin. Yang pertama ada pendarahan lewat darah lahir. Nah ini kemungkinan bisa terjadi kelainan di bagian plasenta. Terus yang kedua ibu mengalami kejang. Terus air ketuban yang keluar itu berwarna hijau dan berbau. Selanjutnya ada tali pusar atau tangan bayi keluar dari darah lahir. Nah selanjutnya ada ibu gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat, dan yang terakhir ibu tidak kuat mengejar. Nah jika ibu-ibu semua di sini ada mengalami salah satu di antara itu, segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Selanjutnya yaitu perawatan bayi baru lahir. Nah setelah bayi baru lahir lebih baik itu dilakukan inisiasi menyusui dini atau katakan dengan IMT. Nah ini perlu ya karena ASI yang keluar setelah melahirkan itu biasanya lebih baik daripada ASI yang biasanya. Terus yang kedua menjaga suhu tubuh. Nah tubuh bayi itu perlu
perlu yang namanya hangat. Jadi diharapkan ibu-ibu selalu menjaga kehangatan pada bayi. Berikutnya yaitu perawatan tali pusat. Nah, perawatan tali pusat ini banyak sekali nih saya lihat masih yang menggunakan bedak atau minyak-minyakan. Nah, itu tidak benar ya Bu. Sebaiknya kita lakukan dibiarkan saja, dibiarkan kering hingga dia bersih. Selanjutnya yaitu memberikan ASI eksklusif. ASI eksklusif itu diberikan selama 6 bulan. Nah, dikatakan ASI eksklusif itu jika tidak ada tambahan asupan yang lain. Dan terakhir yaitu memantau tanda bahaya pada bayi, bayinya keperingan atau segala macam yang memungkinkan itu berbeda dari bayi lainnya, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Ada beberapa yang tidak boleh dilakukan pada ibu setelah melahirkan, yaitu membuang ASI yang pertama keluar atau yang dikatakan kolostrum. Nah, ASI yang baru keluar yang dikatakan kolostrum itu ASI yang berwarna kekuningan. Selanjutnya yang kedua, membersihkan payudara dengan alkohol atau kopidon dan lain-lain karena bisa berakibat pada bayi. Ketiga, yaitu mengikat perut terlalu kencang. Nah, yang keempat, menempelkan dedaunan pada kemaluan. Nah, ini beberapa mungkin ada yang saya tanyakan. Mungkin ibu sendiri di sini sudah sering dengar bayi itu boleh diberikan madu atau tidak? Sering kan? Nah, itu sebenarnya tidak boleh ya, itu mitos karena ASI itu adalah asupan yang paling bagus. Jadi apapun yang di luar ASI seperti mungkin air putih bahkan itu tidak dianjurkan. Dari mungkin kelas hamil kali ini, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Ya, sekarang kita waktunya quiz ya. Jadi yang dapat bisa menjawab akan mendapatkan hadiah kecil. Ya, saya serahkan kepada narasumber saya yaitu Hansia. 3. Nah, ini ada pertanyaan pertama. Apa tanda utama persalinan sudah dekat? A. Kontraksi teratur dan semakin kuat. B. Nafsu makan meningkat. C. Perut terasa kencang tapi tidak beratur. Dan D. Bayi ibu yang ingin bisa menjawab, silakan. Saya Bu, Ya, silakan. jawabannya tadi A, kontraksi teratur dan semakin kuat. Jawaban dari Bu Adel tadi benar ya, yaitu kontraksi teratur dan semakin kuat. Baik, Ibu Adel, silakan maju ke depan. Bagi ibu-ibu yang tahu langsung jawab aja ya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara merawat tali pusat bayi yang baru lahir? A. Cuci dengan sabun setiap hari. B. Oles pakai minyak supaya cepat lepas. C. Balut dengan kain agar tetap hangat. D. Biarkan tetap kering dan bersih. Silakan ibu-ibu yang tahu. Saya mau jawab. Silakan. Jawabannya D. Biarkan tetap kering dan bersih. 3. Nah, jawaban yang benar adalah D. Biarkan tetap kering dan bersih. Berarti jawaban dari Bunda Desti benar ya. Bukan dong. Selanjutnya silakan Ibu Desti untuk ambil hadiahnya. Tiga. Baik Bunda, karena sesi materi dan sesi kuisnya sudah selesai, kita akan ke sesi pertanyaan. Apakah benar ada pertanyaan? Ada. Ibu bertanya Bu, apakah benar bayi yang baru lahir harus dijemur di sinar matahari pagi? Pertanyaan saya, bagaimana membedakan kontraksi asli dengan kontraksi palsu? Yang akan dijawab oleh narasumber saya yaitu Tania dan Hansia. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bunda Helvani. Apakah benar bayi yang baru lahir harus langsung dijemur di bawah sinar matahari pagi? Nah, ini sering banget ya. Jadi pertanyaan ibu-ibu, bayi baru lahir tidak harus dijemur setiap hari kecuali kalau dia kuning. Kalau bayinya sehat, tidak masalah kalau tidak jemur. Tapi kalau ada tanda-tanda kuning, ibu bisa menjemur bayi di bawah sinar matahari pagi. Dimulai jamnya dari jam 7 sampai jam 9 pagi ya, selama 10 sampai 15 menit. Jangan terlalu lama, karena kulit bayi masih sensitif. Kalau kuningnya makin parah, ibu perlu membawa bayi ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut. Apakah Bunda mengerti? Mengerti, Bu. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bunda Alis, yaitu tadi pertanyaannya bagaimana sih cara membedakan kontraksi asli dengan kontraksi palsu. Nah, kan ada yang pernah merasa perutnya tiba-tiba mengeras terus hilang lagi. Nah, itu namanya kontraksi palsu atau istilahnya kita sebut dengan Braxton Hicks. Nah, biasanya mulai muncul saat kehamilan sudah masuk di semester ketiga. Tapi jangan panik dulu ya, ini masih wajar. Nah, kalau kontraksi palsu rasanya tidak terlalu sakit. Munculnya jarang-jarang, dan kalau ibu duduk atau istirahat, kontraksinya hilang. Nah, tapi kalau kontraksi asli, itu tandanya beda. Rasanya makin kuat, makin sering, dan nggak hilang walaupun ibu pindah posisi atau beristirahat. Kalau sudah seperti ini, berarti ibu harus siap-siap ke fasilitas kesehatan terdekat. Kalau ibu ragu,
Ibu bisa hitung. Misalnya dalam 5 menit berlangsung sekitar 30 sampai 60 detik dan terus berulang selama 1 jam, artinya persalinan sudah dekat. Segera ke bidan atau dokter ya. Jadi di sini Ibu Wali sudah paham belum? Terima kasih atas narasumber untuk penjelasannya yang sangat penting. Ada kesimpulan penting dari beberapa materi. Yang pertama, persiapan fisik, mental, nutrisi, dan logistik sangat penting sebelum persalinan. Yang kedua, mengenali tanda-tanda persalinan dapat membantu ibu bersiap lebih baik lagi. Yang ketiga, tanda bahaya persalinan harus diwaspadai agar segera mendapatkan pertolongan medis. Yang terakhir, perawatan bayi baru lahir yang tepat sangat penting untuk tumbuh kembangnya. Demikian sisi penyuluhan hari ini. Semoga bermanfaat untuk benar-benar sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.